Salam sejahtera untuk kita semua, semoga tetap dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah program yang dibuat oleh salah satu dosen saya yang menjadi tugas pada video kali ini, yaitu di sini saya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama Microsoft Office Access 2007 dan Microsoft Visual Studio, yang dimana nanti jika ingin kita kembangkan, hasilnya bisa dipergunakan oleh pihak sekolah bagi yang membutuhkan, perkantoran ataupun yang lainnya. Nah, sekarang tampilan yang akan kita hasilkan nantinya yaitu menjadi seperti ini. Nah, langkah membuatnya kita harus memerlukan atau mendesain database di Microsoft Access guna untuk mendeklarasikan ke Visual Studio nantinya. Pertama, kita buka Microsoft Access. Di sebelah kiri paling atas nanti ada tampil seperti dokumen yang fungsinya untuk sebagai tahap awal jika kita ingin mendesain sebuah database yang mana nantinya kita akan jadikan atau kita deklarasikan ke Visual Studio. Nah, jika kita klik ini akan muncul seperti ini. Ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan user atau pengguna, dan kita harus memperhatikan di mana kita menyimpan lokasinya ataupun foldernya. Kita klik ini, create. Nah, ini tampilannya. Di menu inilah kita nanti mendesain seberapa tabel yang kita ingin buat. Semisal saya membuat ini, kita close saja ini, menu create. Nah, di sini bisa kita tentukan nama semisal atau npm kelas, ini hanya sebagai contoh, dan email. Nah, ini harus kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita, fit size-nya, yang berfungsi untuk berapa banyak file npm di sini atau seberapa banyak jumlahnya. Kemudian untuk npm kelas email, saya rasa kalau kelas semua dalam satu ruangan semisal pasti banyak mempunyai nama yang sama. Email juga, namun npm di sini sama halnya seperti Nielsen, NIDN kalau untuk dosen. Ini harus kita buat menjadi primary key. Ini primary key berfungsi inilah nanti untuk pertama kali untuk menginputkan npm ini, dan akan ditujukan untuk kelas dan emailnya. Jika tidak ada primary key, nanti kita tidak bisa menginput nilainya. Ini saya close saja. Kebetulan saya sudah membuat folder saya sendiri. Di sini, ini saya telah tentukan mahasiswa, npm-nya, namanya, fakultasnya, jenjangnya, ada 4. Setelah itu, sebelumnya di sini akan lebih lanjut untuk menu pengguna nantinya. Ini untuk prodi bisa nanti kita inputkan ke tahap selanjutnya. Sekarang kita hanya menginput mahasiswa terlebih dahulu. Kita close saja ini atau kita minimize. Kemudian kita buka Microsoft Visual Studio. Nah, inilah tampilan awal Microsoft Visual Studio. Di sini ada 6 recent project, yang mana nanti akan saya pakai project yang bernama ini Sinaga. Close dulu. Yang akan saya pakai nanti adalah project Sinaga.
Nah, di dalam menu proyek Sinaga tadi, saya ulangi biar kita sama-sama mempelajarinya atau mengereviewnya di mana-mana saja. Di dalam proyek Sinaga ini kita klik, ini hasilnya. Di dalam tampilan ini adalah hasil dari pengkodingan dari ini semua. Ini, maka tampillah form seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan sebagian apa fungsi coding ini. Sebelumnya saya belum terlalu menguasai materi ini karena ini hanya untuk mengreview bagaimana, apa, seberapa besar gunanya, seberapa perlunya ini. Itu yang akan kita bahas di sini. Sebagai contoh, ada sini import sistem data oleh DB, ada public class mahasiswa, dan masih banyak lagi sampai ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya dim as new database. Ini untuk mendeklarasikan variabel yang kita buat sebagai datasetnya nanti. Dataset inilah yang berfungsi untuk menampung data sementara sebelum kita membuat berbagai program di sini. Yang dia akan buka dan fungsinya yaitu sub yang kita buat sendiri dengan nama sub buka DB. Nah, satu hal yang kita tahu dari sini program ini, di setiap sub buka DB ada yang akhiran n sub. Nah, ini fungsinya jika kita mulai menginput di sub buka apa saja perintah yang diperlukan, maka harus setelah datanya diperlukan di sini, setelah sudah siap data yang kita perlukan, harus kita akhiri dengan n sub. Berarti inilah akhir dari isi dari sub buka ini. Begitu pula dengan sub isi tabel, diakhiri sub isi tabel dan n sub sampai ke bawah, nanti semua diakhiri dengan sub. Tapi n sub bukan berarti program atau akhiran dari program kita. Di bawah terakhir kali yaitu diakhiri dengan n class. Dari atas dibuka dengan import system ODB. Nah, di sini subaktif tombol ini ada A, B, C, D, dan F. Ini adalah fungsinya jika kita menginputkan ini dan dibaca di sini, maka tampillah ini. Begitulah seterusnya sampai pengertian yang mempunyai isi form atau bagian-bagiannya. Dalam video kali ini saya membahas 3 inputan. Ini form mahasiswa. Kebetulan di sini ada 3 menu project ya. Ada login form 1 VB mahasiswa, menu utama. Kemudian saya akan menjalankannya. Apakah program ini memang sudah bisa dijalankan, sudah bisa diinput pengguna atau belum? Saya jalankan. Nah, demikian. Ini tampilan ini adalah hasil dari di sini tadi, hasil dari pengkodingannya. Jika saya klik tambah, ini mengakan tombol tambah, edit, simpan, hapus, keluar, otomatis tidak akan bisa. Ini di sini tambah ini berfungsi jika kita ingin memulai atau ingin mengecek apakah atas nama Siriki Sinaga ada di dalam data tersebut, di dalam database, atau apakah kita ingin memasukkan atau menambah siswa atau mahasiswa baru, kita harus terlebih dahulu mengklik tambah. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba melihatnya apakah Riki Sinaga ada di dalam tabel demikian. Saya klik npm-nya, enter.
hapus dulu, ya kan. Kita coba ulangi, tambah 17 1 04 67. Nah, berarti ini tambah nah, maka tampillah Riki Sinaga. Berarti Riki Sinaga telah ada di dalam ini. Kita juga bisa mengeditnya. Saya coba untuk mengedit Riani. Keluarkan, saya jalankan lagi. Saya ingin menghapus dari from ini oleh Riani. Ini saya enter. Keluarkan lagi. 17 11 067 atas nama Riani. Nah, saya akan hapus. Keluarkan lagi. Belas 11 067. Ulangi kembali. Nah, Riani akan tampil ilmu komputer jenjang D3 dan manajemen informatika. Setelah ini dikeluarkan, saya akan menampilkan from dari menu utama ini ke tahap selanjutnya, yaitu dengan mengklik, atau saya dulu menu utama saya tampilkan. Nah, inilah hasil penggabungan dari mahasiswa, menu mahasiswa dan menu utama. Di master data ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah. Di KRS dan KHS kita bisa mencetak input KRS, cetak KHS, dan ada input nilai siswa. Di master data ini akan ditampilkan berbagai data-data. Jika di master data tidak ada data mahasiswa, maka programnya tidak akan berjalan. Dan ini adalah hasil programnya. Saya coba menjalankan. Dan inilah hasil programnya di menu utama. Kita coba codingnya. Nah, inilah hasil dari coding di menu utama. Kemudian jika kita ingin memanggil atau mengetahui apakah bisa menginputkan nama mahasiswa ataupun melalui passwordnya yang telah saya buat tadi di sini dari pengguna, di sini kita akan coba. Semisal saya ingin menginputkan passwordnya 221298 sebagai mahasiswa. Kita coba. Saya ganti main projectnya. Saya ganti menjadi saya keluarkan dulu. Saya coba buat lagi ini utama. Saya ganti projectnya
view login sama. Nah, inilah bukti dari hasil login form 1. Tadi di sini ada nama atas X username-nya 221298, passwordnya 123456778. Akan kita coba menampilkan di sini. Apakah sudah berjalan? Atas nama 221298, passwordnya 123456778. Kita enter. Nah, inilah hasilnya sudah bisa dibuktikan, tapi hasil di sini belum sampai kita tampilkan, hanya untuk sebagai mereviewnya. Begitu juga dengan untuk prodi. Saya X username-nya adalah Sinaga, passwordnya 1 sampai 5. Kita coba menjalankannya. Atas nama Sinaga, username-nya 12345. Enter. Nah, tampil sedemikian, master data, data mahasiswa, dan nilai. Di sini Di sini saya akan menampilkan di menu utamanya. Jalankan. Nah, jika master data tidak ada, maka data mahasiswa akan otomatis tidak ada di sini. Sampai di sini hasil review yang saya lakukan. Kiranya jika ada yang kurang, mohon dimaklumi. Terima kasih.